Ini sekolah sosiologi kayak gini ya guys. Kita punya 5 kacang ya guys. Tapi ada ini contohnya. Ini kita sekolah sosiologi ya. Kurikulum sosiologi, social problem ya. Problem sosial. Kalau kita punya 5 kacang dan ada 6 orang, tapi si 6 orang ini serakah, dia pengen makan 2 kacang. Kan ini yang 3 kacang lagi nggak mungkin kita share buat 4 orang. Mending kita depak 1 orang yang serakah itu, jadi 1 orang bisa punya 1 kacang. Yang orang yang serakah itu dia nggak dapet apa-apa. Itu social problem. Asik panjang lagi nih. Kacang nggak tuh, ya guys? Jadi kalau misalnya kita punya problem tentang sosial atau apa, kita harus lihat solusinya apa. Ya kan? Mending gua mengeluarkan 1 orang untuk kesejahteraan bersama daripada 1 orang ini ngambil 2 kacang terus 5 orang sengsara kelaparan gara-gara harus sharing ini. Ulang dong masalah kacang. Ya, ini analoginya ya. Kita ada 6 orang. Lapar nih. Kan harusnya 6 orang kita bisa sharing lah ya. 5 kacang ini bagi rata atau gimana. Tapi si orang ke-6 ini dia serakah. Gue lapar. Gue pengen 2 kacang katanya ya. Gue pengen 2 kacang, gue nggak peduli. Pokoknya gue orang kaya, gue artis. Gue punya jabatan, gue punya power. Gue pengen 2 kacang ya. Jadi sisa 5 orang lagi. Kan 6 orang kan ya. Sisa 5 orang lagi. 5 orang sharing 3 kacang ya nggak bakal kenyang. Ya kan? Mana bakal kenyang. Ya kan? Jadi lebih baik yang orang serakah ini, yang tadinya mau ngambil makanan kita bersama, ya udah lu di pinggir dulu aja. Ya. Kecuali 5 orang ini berbaik hati ya guys. Berbaik hati 5, kan ini 5 orang ini punya kacang satu-satu kan, kita yang 6 kita tendang kan. Ya, kalau kita berbaik hati kan 5 orang ini punya kacang kan, kita sisihkan sedikit kacang kita buat orang ke-6 karena kita nggak tega. Nggak mungkin juga kita tega seorang ke-6 ini kelaparan kan. Ya udahlah kacangnya gua gigit dulu nih ya. Gua gigit dulu deh. Nih ada serpihannya. 5 orang ini serpihannya kan jadi 1 kacang lagi. Daripada orang ke-6 ini yang serakah ngambil 2 kacang, 3 kacang dibagi 5 orang gimana? Ya kan? Itu contohnya, tapi bisa menjadi contoh lainnya misalnya orang kekeh-kekehan gitu kan. Daripada orang ribut-ribut mending gue ngeblok dia biar Instagram gue juga sejahtera, karena nggak bisa berdebat sama orang yang dia nggak merasa bersalah. Dia nggak merasa dia punya impact juga gitu loh. Lebih baik buang 1 daripada merusak lebih besar, betul. Mata kuliah sosiologi terapan sedangkan dosen Ceceyoke 5 SKM jam setengah 1 malam ya. Kita pakai istilah kacang. Kayaknya belum pernah ya ada yang pakai analogi kacang-kacangan ya. Tapi karena kita baik, karena kita orangnya lebih ke saling care, ya 5 orang ini bolehlah kacangnya kita gigit dulu dikit. Atau kita potong gitu ya. Ini buat lu nih. Gua nggak tega lu nggak makan gitu kan. Habis lu nggak mikir sih tadi lu serakah gitu kan. Mending di-cut aja. Terus ditambah pisang sama telur ya cok. Ya kalau pisang sama telur itu dia tadi ya. Lu tuh telur. Enggak, ini pisang. Nah. Ya udah lu makan lah. Rasanya pisang atau telur. Pisang dari bilang. Telur. Bodoh deh. Dan aku nggak punya waktu juga untuk berdebat sama dia seumur hidup gue. Jadi lebih baik di blok aja. Ya kan?
Analoginya Joyo kacang. Yang ada di mata, yang ada di depan gua yang bisa dibagi dan dimakan ya kacang sayang. Oh karena dulu waktu gua kuliah, contohnya coklat. Waktu itu kalau nggak salah lagi Halloween, kita ada 5 coklat ya segala macem. Terus kita di kelas itu ada 7 orang, yang 2 orang ini nggak dapet gimana gitu. Gitu. Sama guys di kehidupan ini ya. Di dunia ini ada 7 miliar orang. Nggak semua orang punya rumah, nggak semua orang punya duit, nggak semua orang punya harta, ya, nggak equal. Kadang-kadang hidup itu nggak ada yang equal ya guys, nggak ada yang rata kan. Ujung-ujungnya kalau rata komunisme kan, itu nggak rata juga karena diatur sama satu orang kan. Komunisme itu masih diatur sama satu orang. One power, semuanya rata, tapi yang tetap satu one power ya. Kalau misalnya apa, Republican semuanya bersuara, tapi jadinya kebanyakan main monopoli karena there's still people who are strong. Jadi ada masih banyak orang yang kaya yang mengatur presiden itu, apa partai itu, jadinya politik deh. Kacang Garuda kacang telur. Untuk kedepannya juga gitu, komen hater jangan dibaca, tapi nggak penting. Tadi penting. Jadi kalian tahu ya, that's a good. Kadang-kadang kita harus melihat situasi juga, karena nanti kalau kita nggak menanggapi itu, nanti netizen lainnya bilang, oh si Yoko bisa dibully gitu ya, si Yoko bisa difitnah. Kalau gue nggak bisa gitu, makanya gue mengadakan giveaway kan. Ada nggak yang bisa ngebuktiin gue berbohong? Satu aja, satu hal yang gue berbohong. Jadi baik makan kacang buka topik baru. Gue nggak mau buka topik itu, gue nggak kenal juga, bukan temen gue, dan itu masalah sensitif. Masalah apa? Masalah sensitif, bukan masalah gue juga. Kenapa kalian kepo tentang itu? Kalian kenal. Kalau kalian kenal, ngapain harus nanya sama gue? Fitnah, KJ Fit, ngenah. Jangan Yoke, gue masih kesepian dan gabut. Enjong, gue dipaksa. Pondokan eta buuk ulah cawik. Ini belum di itu aja, belum di apa, dicatok. Nggak usah ngatur-ngatur juga lah. Ini rambut gua yang itu mungkin apa opininya kalian atau saran kan. But the end of the day it's my life. Aku yang ini juga. Nanti kalau misalnya aku bosan, aku cabut juga guys. Ini baru 3 minggu aja kalian udah ribet deh. Salam kenal dari Riau. Halo. Tete orang Bandung asli. Semuhun. Bumi abi teh di Sudirman di Bandung. Cus sampai live subuh. Kayaknya ini salah satu live yang terlama aku udah 3,5 jam doh. Saat-saat ya, Yoke gue butuh lu tiap hari biar ada hiburan. No, that's wrong also. Ini aku kasih statement ya. Lu gak butuh gue untuk hiburan lu. Kamu perlu aktivitas, kamu perlu teman baru, kamu perlu belajar sesuatu yang baru, belajar agama, belajar belajar bahasa, cari kegiatan baru, cari aktivitas baru, cari kerjaan baru mungkin gitu loh. You don't need me, you don't know me, ya. Tapi thank you for your support. Kayak baca kakak baca kak, aku udah kirim konten-konten kakak temanku, dia jaksa baru di Kalimantan, terus katanya dicoba nanti up lagi si papi. Ya, amin, thank you. Yang ngelaporin dia banyak guys. Ya betul, tapi gue kehibur lihat hari ya.
But I am a human being tuh. Pasti ada titiknya gue jenuh main Instagram, atau gue pengen me time gitu kan, pengen apa, berpacaran gitu ya, atau gue lagi pengen tiduran aja istirahat. There's time ya. Sekarang tapi lagi ya whatever lah ya. Lihat makan kacang pengen beli tapi udah jam 1 malam warung tutup. Itu namanya apa, efek ya? Gue lupa, ada itunya. Lu lihat orang ngelakuin itu terus lu pengen ngelakuin juga. Domino effect ya. Talk to stranger dong Ci, yang positive vibes kayak ibu-ibu sambil setrika kemarin. Kayak ibu-ibu yang sambil setrika kemarin. Oh, ya boleh, ada yang mau naik cus, ada yang mau naik, mau ngobrol, mau apa, kita lihat ya. Ini kan aku sekolah sosiologi kan, cus yang mau naik siapa, gua naikin, kita ngobrol aja, nggak usah bahas yang siapapun. Curhat bersama Coco, curhat yuk. Yuk senyum dong, hai. Yang ngajak live banyak, cuma gue nggak tahu siapa yang mau duluan. Oke. Gimana latte aja? Oh, yang masuk tapi di decline kemana? Coba ya aku accept. Ini ada 7 orang kalau nggak salah yang mau naik. Gue naikin semua aja lah. Biar kalian belajar menjadi apa, sharing di sosial media juga. Halo. Halo, terima kasih udah di-approve. Sama-sama. Dengan siapa, di mana? Lagi di Kalimantan. Kalimantan. Siapa namanya? Aku manggilnya apa nih? Pakai nama palsu juga nggak apa-apa. Pakai nama palsu aja, kan ribet. Ya. Haters juga pada lain yang diomongin, lain disampaikan nanti gitu. Bukan takut, tapi malah ribet. Siapa Iya gak sih? nama palsunya? Namanya Vivin aja deh. Vivin, salam kenal. Kenapa mau naik sayang? Apa ya, menikmati obrolan, banyak edukasi, tidak terlalu fokus dengan masalah orang, tapi fokus dengan penyelesaian masalah. Aku selalu sama orang-orang yang kayak gitu. Ada masalah tapi kita fokusnya sama solusi, ya nggak sih? Iya, betul. Kalau yang lain kan kalau ada masalah, masalahnya digoreng, terus diungkit masalah. Orang lagi berpikir solusinya apa, mau dicerahkan bagaimana. Ya tadi nonton konten KUK, kalian akan nemukan solusinya. Orang-orang yang suka apa sih, yang jahat, yang bagaimana, memang perlu diluruskan. Dan orang-orang yang kayak gitu jarang loh, karena selalu mau cari aman. Jadi barbarnya KUK itu ya inspirasi, harusnya kita seperti KUK, kalau ada yang salah harus diluruskan. Gitu-gitu deh. Sebenarnya kita tuh sebagai manusia ya pasti ada salah-salahnya, ada benar-benarnya, tapi jangan ngotot aja sih, ya kan? Iya, dan beneran, dan artinya ngototnya KUK itu bukan ngotot karena mau didengarkan, tapi memang harus diluruskan. Iya. Ada kan kalau misalnya orang sudah salah ngotot, mau dibenarin gitu, enggak. Tapi memang ngototnya KUK ini harus dikelirkan nih. Misalnya kita sebut si Warisah dengan sistemnya yang ala-ala ininya, padahal dia yang paling tantrum, dia yang paling tremor. Ya itu tadi, untuk menutupi, dia selalu menjatuhkan orang, padahal menutupi ketakutannya, ya gak sih? Sebenarnya musuhnya dia itu bukan aku, bukan siapa-siapa, dirinya sendiri. Iya benar, masalahnya tidak selesai sama dirinya, makanya dia tantrum kayak gitu-gitu. Beneran, orang yang nggak selesai masalahnya kayak gitu. Jadi di mana, bayangin aja, dari pertemanan, dari ya namanya sih itu fake banget ya, saya katakan orangnya fake banget. Teman-teman yang dulu dibelikan parfum, teman-teman diajak ke apartemen, ketika ada masalah semuanya diungkit, ya nggak sih? Iya, orang yang gitu tuh harusnya orang-orang yang dekat sama dia, harusnya dia yang berpikir gitu loh. Harusnya dia mikir. Kalau sekarang kan dia paling victimnya orang yang misalnya sama si siapa sih, yang dekat-dekat sama si siapa, yang arisan-arisan yang satunya, pasti dijelek-jelekin, pasti ini kan, pada orangnya dia gitu juga. Iya. Kamu ngomongin siapa, Hans? Ya kita kan nggak boleh sebut nama ya. Kalau boleh sih nggak apa-apa, ya kan aja. Oh ya, Kak. Kalau kamu kan di Indonesia ya, takutnya gitu ya terus.
Nah dari situ dari teman-temannya juga yang kemarin yang dibeliin parfum yang merek apa ya, Channel atau gimana gitu. Ya. Dia datang ke ini dengan barbarnya dengan oh ya ambil aja parfum yang harganya berapa 2 jutaan kayaknya. Dibelikan lah sahabat besti-bestinya dulu sebelum mereka bubar gitu ya. Ya. Ujung-ujungnya temannya yang sudah buka parfum, ada juga yang sudah punya feeling. Pasti kalau ada apa-apa bermasalah sama dia pasti ini akan diminta. Ya Nah. udah beberapa orang yang akhirnya parfum itu harus kembali sama dia. Sampai ditagih kan, sampai bilang jangan nggak dikirim ya. Iya beneran. Nah, artinya kan teman-teman yang maksudnya yang mau baru gabung Ya. sama dia harusnya mikir karena ya kejadian itu tidak hanya sekali 2 kali tapi ya every time siapa yang bermasalah ya akan diungkit. Ya nggak sih? Kalau misalnya itu masalah orang lain ya, karena aku juga belum kenal sama dia dan nggak kenal sama orang-orang yang lainnya juga. Tapi kalau masalahnya aku kan yang dia ungkit-ungkit ini adalah aku numpang di rumahnya dia, toh dia juga yang suruh maksa aku tinggal di sana. Terus apa lagi ya? Kalau makan-makan gitu juga kan ada videonya bahwa gue bawa sendiri. Gue tuh orang yang nggak suka diungkit-ungkit, makanya gue sebelum diungkit gue harus lihat dulu apa ini yang gue harus bawa biar nggak gue nggak diungkit gitu kan. Karena I'm very calculated gitu ya. Kalau misalnya nih aku ntar ketemu sama kamu suatu saat nanti, lu bilang ayo kok biar aku aja yang traktir. Gue bilang enggak. Kita gantian aja atau nggak bayar masing-masing atau nggak aku yang bayar karena aku nggak mau nanti jadi suatu saat nanti jadi senjata buat gue bahwa lu tuh pernah naktirin gue udah kepikiran ke sana sayang. Berarti apa sih orang maaf ya maksudnya Overthinking. enggak hal yang seperti ini juga sebenarnya apa ya membuat kita tuh trauma, bukan kita korbannya tapi bikin trauma dengan orang yang kayak gitu. Kadangnya bukan itu negatif impactnya trauma karena kan nanti diungkit-ungkit, tapi positif impactnya gue nggak mau pertemanan kita involve materi gitu loh. Gue berteman sama lu karena gue sayang sama lu dan gue suka sama lu, bukan berarti lu punya duit gue punya duit terus kita saling ya udahlah yuk ke traktir ini dulu ya gue dulu ya gitu. No, I have money, you have money, kita dua-duanya punya uang ya, belanja yang kita mau aja, nggak harus kita mengandalkan satu dan lainnya. Gue berteman nggak begitu sayang. Keren banget ya, aku bangga loh misalnya salut lo punya prinsip seperti kayu kayak gini, maunya apa ya tetap berdiri di kaki sendiri, mau disusah mau dia hantam mau apa bagaimana Ya. saya akan tetap berdiri di kaki saya. Itu loh, orang yang punya prinsip loh, beneran orang yang punya prinsip itu mau ditempatkan dimanapun mau diterpa apapun dia akan tahu bagaimana cara berdiri, ya nggak sih? Beneran. Ya pasti aku belajar banyak sih dan aku lebih sharing ke sini ya kan, makanya kalau misalnya aku ada salahnya please aku nggak bakal marah sama kalian, tapi jangan bikin statement gue maling duitnya Mami Rita juga kan jadinya lucu. Kalau misalnya Kayoke jangan ria kayak tadi kan, apa jangan terlalu show off, ada benernya juga, ngapain gue show off apa harta gue, nggak ada baiknya juga. Cuma kan gue cuma mau lihat dong, nih yang gue ngomong itu nggak bohong, semua ada bukti di sini, ngerti nggak sih? Itu aja. Nggak juga gue bilang hari ini gue makan di hotel mewah 20 juta naik private jet 200 juta kan, gue nggak begitu juga. Makan yang bekas kemarin, makan pisang. Aku tuh orangnya irit banget. Iya, tapi tahu nggak sih Kak, kalau misalnya tuh orang yang selalu pamer, tiba-tiba belanja, tiba-tiba ini, ya kayak si orang sebelah sana ya, kayaknya orang memang yang haus akan validasi gitu. Ya. Dan itu akan bikin capek. Sebenarnya bukan capeknya, itu strategi marketing buat dia itu dikepoin sama orang, karena orang itu sukanya yang barbar, yang pamer, karena orang jadi kepo kan, lu dari mana asalnya, lu punya duit dari mana, lu siapa, gitu kan. Jadi orang-orang bertanya-tanya, itu strategi biar engagementnya naik sih. Kalau engagementnya naik, dia bisa impactnya jual jual endorsan, which is okay, gue nggak masalah. Itu kan yang terjadi sama Nikita kan, dia serang sana sini, jadi orang kepo, lu kok banyak drama, lu kok banyak duit, menter. Orang yang nonton kan jadinya kepo. Is a strategy sih. Iya sih benar. Oh iya juga, maksudnya ya itu tadi strateginya mungkin ya. Kalau nggak ada hubungannya sama gue juga, gue diem. Memang gue sentil artis lainnya kan enggak. Bener. Gitu kan.
Gua nggak bilang siapa 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 gitu kan. Gua nggak tiba-tiba gua ngomongin Mariah Carey apa nyanyinya pakai autotune gitu kan. Gua nggak fitnah orang. Gua nggak bilang Celine Dion, Justin Bieber. Ngapain gua bahas-bahas topik itu? Nggak ada relasinya ke gua juga. Gua bahas orang-orang yang memfitnah gua. Gua klarifikasi. Terlanjur itu selama 2 tahun ini orang-orang kepo karena dari dulu sampai sekarang apa yang gue ngomongin ya apa adanya, ya gue ada salah-salah bener-bener gitu loh. Iya benar, benar. Kayak dari gitu apa sih memang dari kecil didikan orang tua gitu punya prinsip banget gitu, nggak goyah nggak sedikit pun mau ditinggalin sama teman itu urusan apa gimana sih biar yang lain juga pada paham gitu. Gini ya, mungkin aku dari dulu ini gimana jelasinnya, kan aku dulu kecil dibully kan, namanya aku feminin kan, ya kan, secara nggak langsung ada yang berbeda sama aku, ya kan, aku bukan laki-laki yang normal yang sama tetangga, sama sekolahan, sama anak-anak di sekitar aku, dan aku selalu stand up. Jadi kalau ada orang yang ngejekin aku atau bully aku, serang aku pasti ngomong, lu nyerang gue, lu ngatain gue bencong gitu kan. Emang lu perfect, gue bilang gitu. Lu ngaca dulu deh gitu kan, sebelum ngomongin bencong gue. Emang lu gak berdosa, gue bilang gitu. Emang lu gak begini, udahlah lu gak usah ngurusin hidup gue. Gue pasti speak up sama siapapun yang ngebully gue. Nah dari situ supportnya dari keluarga aku. Apapun yang aku lakukan mereka sayang sama aku. Jadi aku tahu mau aku berdosa atau apa, it's me, between me and my God gitu kan, sama Tuhan aku. Kenapa kalian yang ngejudge gue gitu loh. Iya. Itu sih prinsipnya, makanya orang tuh nggak bisa ngebully aku, nggak bisa ngefitnah aku, karena dari kecil I will stand up for myself and other people. Oh iya benar juga sih, artinya ya tadi semakin kita di ini ya, maksudnya saya ambil pelajarannya adalah saya tidak pernah bosan mengatakan bahwa salut sama orang yang kayak gini gitu-gitu. Yang kayak ini nih, yang haters, yang aku nggak tahu masalah kalian apa, kalian nggak pernah lihat saya juga nggak kenal kalian, tapi komentar kalian begitu dahsyat, begitu apa. Nah ini juga salah ya. Nih aku clearin dulu. Ini netizen yang ngebully siapa di sini, namanya Akbar ya. Haha. Akbarat ya, Akbar. Kalian nggak boleh ngebully itu. Siapapun dia, mau cewek mau cowok, kenapa kalian attack personalnya si Akbar ya? Aku harus stand up buat kamu ya, karena kamu guest aku di sini. Kalian mau bosen dia siapa, kan aku yang invite. Kalian kurang ajar, menghina orang ini, kalian nggak kenal, sesamanya aja kalian bully. Kalian nggak ada lebih atau kurangnya sama si Warisa ya, sama si, karena ujung-ujungnya kalian ngebully si Akbar juga. Salahnya Akbar apa naik ke live gua terus kalian bully Boti lah apalah segala macam? Why? You should not do that. Ya, nggak boleh ngebully orang lu nggak kenal, nggak punya personal problem. Itu jadi kebiasaan orang untuk menghina orang, ngebully orang. That's not good. Terima kasih. Benar ya teman-temannya, kalian gak bully saya, kalian ini insya Allah nasi di piring saya tidak akan berkurang. Nggak boleh gitu juga sayang, nggak boleh gitu juga. No, you should not do that. Lu nih ini contohnya, you raise more feeling, more emotion. Lu nggak bilang ya udahlah, kalian nggak kenal saya, kalian nggak tahu siapa juga, aku cuman kenal, aku berubah sama Kayoko, tapi kalian nggak boleh juga ngebully aku gitu. Jangan bilang nasi di piring segala macam. Secara langsung lu meninggikan lu diri sendiri juga, nggak boleh begitu sayang. Ya jangan juga jadinya toxic dibalas toxic gitu, baygon di itu jadi nggak sama racun, nggak bisa. Lu harus, kalau misalnya orang ngasih lu racun, lu bilang gua nggak mau racun itu. Gua tahu kalian ini tuh sebenarnya orang-orang yang ngebully lu tuh cuma pelampiasan aja. Pasti di rumah antara kalian kesepian, antara kalian ditindas sama orang tua atau sama orang-orang di sekitaran, biar kalian merasa happy, kalian ngebully orang lain ya. Dan Akbar ini mungkin Akbar ini dibully sama netizen kan, secara nggak langsung dia mau protek, tapi caranya salah. Karena di Indonesia ini, biar kita tidak direndahkan orang lain, kita harus meninggikan diri kita. Ini seksi itu ya, section curhat ya.
Jadi Akbar ini kan mau ke sini ya salahnya ngomongin si Isa segala macam itu contohnya. Tapi kan mungkin di sini ada juga orang-orang yang support Isa ya, makanya dia ngebully lu ya. Iya Ya bisa kan jadi sempat dia bener nggak Pak. terima gitu lu ngebahas si Isa segala macam kan. Dari tadi orang pengen lihat secara fisik lu, mana mukanya ya kan. Kedua seksual lu boti katanya kan dibilang-bilang sama orang-orang. Ketiga dia bilang, tadi gua nggak begitu banyak baca, tapi secara nggak langsung mereka ngebully lu. Netizen ini salah, nggak boleh dibiasain perundung. Kalau nggak salah di Indonesia itu namanya bully itu perundungan. Nggak boleh nggak boleh menghakimi orang. Dan why? Apakah kalian merasa bagus, merasa happy ngebully Akbar? Why? Lu nggak kenal Akbar. Kalau misalnya lu punya personal problem sama si Akbar, misalnya gue sekarang berantem nih sama si Akbar contohnya ya, Akbar lu ngapain naik-naik ke sini, lu bahas-bahas si Isa, gue nggak suka, dia temen gue, lu jangan fitnah dia, itu jadi personal problem. Tapi kalau misalnya gue ngomong sama si Akbar, lu boti lah segala macam, itu fitnahan. You don't know him, Iya lu nggak benar. kenal dia ya. Jadi Oke. gitu ya Akbar. Oke. Semoga ini salah satu jadi experience ya. Namanya main sosial media harus tebal muka sih, karena uh, pro kontranya ada orang yang suka ngebully, ada orang yang suka sayang juga. Salah satunya aku. Makanya aku bilang ini Pasti aku salah kenal sama kamu, nanti kita DM-an aja ya sayang, karena bisa. yang nggak semuanya orang suka juga orang dapat pansos gitu atau spotlight atau apa gitu kan. Iya iya. Siap-siap. Oke, mungkin yang lain ada Oke. yang mau naik gitu ya. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Oke, love you ya, Akbar ya. Nggak tahu siapa Love tadi, you siapa namanya too. Vivin lah. Oke, love you, Iya. bye. Oke. Nah, gini guys, aku nggak mau naik-naikin orang, jadinya kalian bahan untuk kalian ngebully orang. That's not good. Apa yang kalian contoh dari sini? Apa yang kalian dapetin di sini ngebully-bully si Akbar? Why? Why you do that? Nggak ada samanya aja lu sama si Isa sama si Juli. Lu nggak kenal si Akbar, lu ngebully si Akbar. Why? Natasha naikin ke Yoko, emang tadi mau naik? Bukan aku cocok, iya, tapi aku, siapapun yang tadi bully si Akbar, you are wrong. Salahnya Akbar nggak ngeliatin suaranya, dan suaranya kekecilan. Is okay, dia mungkin masih diskret ya, dia nggak mau. Ini itunya aku ya, tanggapannya aku. Maybe he's still in the closet ya, karena dari suaranya ini question antara laki-laki atau perempuan. Doesn't matter, gue nggak ngejudge siapa dia datang ke sini, dia sopan, dia mau cerita, dia mau ngebahas, tapi salahnya dia ngebahas si Isa sih, bukannya ngebahas dirinya sendiri, dia ngebahas orang lain. Secara nggak langsung si Akbar juga nggak punya wawasan, karena dia nggak kenal sama si Isa kan. Tiba-tiba dia cuma ngasih contoh aja sih, tapi ya namanya orang bisa berkomentar kan, karena dia bikin komentar, orang ngomentarin juga. Dan tadi dia salah waktu dia trying to ngebela dirinya, dia meninggikan dirinya, bilang kalian tidak bisa mengatur nasi yang di meja itu loh. Tapi aku sayang sama siapapun yang di sini. I care about you guys. Kalian dengerin aku sampai 4 jam lebih. Kalian kalian dengerin aku, thank you so much for your time. Satu ya, untuk waktu kalian. Kedua, open your mind, karena kita jangan membiasakan memain Instagram itu ngebully orang. Aku juga tidak mau kalian membully Isa, membully Juli, membully Nikita, atau membully Fitri. Tapi kalian harus tahu, mereka itu orang jahat dan kita harus stand up ya. Jadi kalau kita lihat orang penjahat, orang bully, jangan didiamin juga. Kita harus bilang, you are wrong, you bully other people, you hurt other people, that's not right. Jadi kita harus kasih tahu mereka, kalau kita ngeyel ya ada hukum. Makanya kenapa kita laporin si Isa sama si Juli, karena penistaan agama. Kalau si Fitri yang ngelaporin itu bukan aku, karena nggak personal problem. Yang ngelaporin ya nanti tunggu aja gitu loh. Yang naik juga nggak bebas ngomongin atuh kalau dijudge satu itu. Dan ya kalian juga sebenarnya
nggak bisa naik ke sini ngomongin orang juga, jadinya ikutan ngegibah gitu loh. Kalau aku ngomongin tentang Isa, I have a personal problem with her, ya. Aku cuma mengklarifikasi dan aku kasih statement yang benar. Kalau orang lain yang ngikut nimbrung, ya you are wrong, ya gitu sih. Jangan membiasakan budaya membuli ya. Jadi diubah mentalitinya jadi pribadi yang baik, betul. Itu pesan hari ini ya guys. Yoko, demi lu gue paket beli paket itu. Ya udah DM gue, nanti gue kasih 100.000 cus. Ini giveaway ala-ala aja ya, gue nggak semuanya juga giveaway. Gue mau sharing kehidupan LGBT di London. Ya udah, mau naik lah. Tapi nanti kalau dibully jangan itu ya, jangan marah ya. Teguh Wibowo, nggak ada yang cakep-cakep gitu loh guys. Ada gitu loh yang godain aku loh. Banyak pelajaran malam ini ya. Ingat ya, pelajarannya ini telur, ini bukan pisang. Itu. Oh, Jahat banget udah cakep gua. kan nggak apa-apa lah, bercanda dong. Apa? Nanti aku itu loh. Tadi pelajarannya ada 5 kacang, 7 orang, terus sama telur dan pisang ya guys. Jadi jangan ngotot-ngototan kalau ini telur. Jangan ngotot jadi pisang juga. Halo, siapa? Salam kenal, siapa namanya sayang? Gue Teguh Kayoke. Gue tinggal di London sih sekarang udah berapa ya? Udah 4 bulan. 4 bulan? Oke. Mau sharing tentang apa nih? Aku inget ya, Teguh, sebelum Teguh ngomong di sini, inget yang nonton 400 orang. Gua tidak bisa mengontrol apa opini, komen atau apa yang mereka bilang. Jadi ya kalau lu mau free roll. Gua nggak ada konteks nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas itu. It's okay, I'm open minded. Tapi lu tahu konsekuensinya sendiri ya. Santai. Oke, cus. Santai. Gue udah sering dibully kok, santai. Dia mah udah ya lah, bulian. Oke, Cut, mau apa? Sharing tentang apa di UK? Di sini tuh beda banget ya ternyata. Di sini tuh ya bang, Kayoko juga udah tahu ya. Kayak mungkin Inggris sama Amerika nggak jauh beda sih. Bentar. Teguh, suaranya kurang clear ya guys, ya nggak sih? Halo, clear nggak? Antara kamu handphonenya Jelas. ketutup suaranya atau ada itu nggak, ada error nggak? Ada, sekarang udah jelas belum? Halo Telikasi, Udah jelas belum suaranya atau udah? kurang kayak apa ya? Gimana ya? Kayak sengau gitu atau emang suara aslinya sengau? Emang gue sengau kali suaranya. Tapi kayak yang soft gitu, coba volumenya dinaikin. Oh iya, mungkin. Sekarang Iya. jelas nggak? Atau makin nggak jelas? Sinyal kali ya? Mungkin sinyal juga, mungkin handphonenya juga, I don't know ya. Atau coba pakai headset. Tengok, sebentar. Coba pakai headset. Selikasi mau naik kah? Ada Selikasi katanya tadi ya. Nih gue ajak Selikasi Belum jelas ya? Masih dengung ya? Kayaknya lebih jelas sekarang deh. Ya nggak sih guys? Coba tes. Halo, udah jelas belum atau masih? Kayaknya lebih jelas ini deh. Kalau sengoma emang suara gua kayaknya dah. Ya kalau sengau nggak, tadi suaranya lebih itu aja, lebih slow. Oke. Ya, kehidupan Oke. di sini sih jauh beda dari di Indonesia ya. Makanya gue pindah dari Jakarta ke London. Ya jangan dulu gitu. Akan perkenalin gimana bisa ke UK-nya, dengan cara apa, kerjanya apa. Jangan dulu perbedaan. Harus ada transisi dulu sayang, biar orang ngerti. Cus. Oke, cus. Jadi gue tuh punya pacar gue orang sini, orang London kan. Jadi gue pacaran udah kayak setahun gitulah. Terus gue diboyong ke sini lah karena pengen tinggal bareng kan. Jadi sementara ini sih gue masih pakai visitor visa gitu. Cuma gue dikasih 2 tahun sama UK. Oh wow. Jadi gue karena gue udah sering bolak-balik ke sini. Bentar, Teguh, handphonenya bisa taruh di meja nggak? Soalnya goyang-goyang orang pada pusing. Oh oke, sorry.
Ribet kalau netizen. Kayak gini masih nggak? Hingga coli. Kalau mau coli di OnlyFans ya, jangan di sini. Iya. Kita bercanda-bercandaan aja ya, Say. Nah, ini lebih enak. Iya. Oke. Ini pisangku, mana pisangmu? Ayo iklan dulu tadi. Cus. Jadi Teguh ini baru datang dari UK, baru datang dari UK 4 bulan, visa pengunjung, ketemu pacarnya, lanjutkan. Lanjutkan. Jadi gue di sini kayak dapat visa 2 tahun. Tapi paling kalau di UK itu walaupun lo dapat 2 tahun, 6 bulan sekali harus keluar dari Inggris. Benar. Balik lagi. Gitu. Cuman keluar Europe bisa balik lagi atau harus keluar benar-benar dari European Union? Bisa kan UK bukan Europe lagi ya, bisa keluar kemanapun, ke Turki ke sehari. Jadi yang paling dekat kan Paris, lu naik bus ke Paris terus balik lagi boleh? Boleh, tapi gue harus punya Schengen kan, karena kan UK sama Schengen beda visa. Ke Ireland? Ireland UK? Harus keluar dari UK. Kalau misalnya Jadi punya yang paling gampang mana ke Turki karena free visa? Turki paling gampang Turki. Kalau Indonesia mehong ya, Em? Iya, rempong. Enggak sih, tapi gue bakal balik ke Indonesia nanti bulan Januari. Karena gue mau apply Schengen juga, jadi pas liburan tinggal ke sana, nggak usah bolak-balik. Jadi ini cerita intinya ya guys, buat orang-orang yang pengen keluar negeri itu, satu, cari pacar bule. Betul. Ya, itu salah satunya. Kedua, bikin paspor dan bikin visa. Jadi kalau misalnya kayak gimana sih mau keluar negeri, bikin paspor dulu sayang. Betul. Jangan mimpi-mimpi mau keluar negeri kalau bisanya nggak punya paspor, itu ya. Yang kedua, bikin visa. Bikin visanya gampang nggak ke UK? Bikin visa sih gampang banget sebenarnya. Kalau misalnya di Google kan katanya harus ada minimal duit 100 juta lah, harus inilah kucrut lah. Sebenarnya nggak seribet itu. Gue sempat mau bikin vlog kayak tentang bikin visa UK karena tuh nggak sesulit yang dibayangkan, apa nggak sesulit yang di Google gitu Kak sebenarnya. Terus kamu ketemu pacarnya dari aplikasi kah, dari Tinder kah, dari online kah, apa nama aplikasinya? Dari sauna lah. Gue nggak main Tinder, nggak main aplikasi. Oh, sauna. So where did you meet? I met in London actually about last year. So I come to London. So you went to London to the sauna and then you met him? Exactly. Aku dulu pernah main di sauna loh. buat yang ngerti-ngerti aja ya, saya sauna Em. Oh jadi oke, kamu jadi secara nggak langsung udah dapet visa itu emang mau visiting. Emang mau visiting. Tapi gitu. Tentunya awalnya cuco loh, Teguh ini coba dia cuco dia kamu ngumpulin duit untuk ke UK aja, tadinya buat jalan-jalan dong, nggak bukan buat staying kan? enggak lah, cuma buat jalan-jalan dong. Ternyata ketemu lah. Ya tinggal bareng sekarang lagi tidur desa. Gue suruh tidur sih. Berarti kenalannya udah berapa tahun dong? Baru setahun? Baru setahun, jadi Agustus kemarin tuh kita baru ngerayain setahun. Pas sekarang berarti udah 14 bulanan lah. Ini gue tadi baru pulang ketemu orang tuanya dia. Kalau lebih gampang lagi merit sama dia biar dapat warga negara UK nggak sih? Iya, cuman harus nunggu 5 tahun kan biar jadi warga negara UK. Minimal 5 tahun. Oh ribet ya? Tapi kan ada ribet. Kalau di Amerika kan ada namanya green card atau enggak apa working permit. Kalau di UK ada nggak kamu kawin itu dapat surat izin tinggal dulu? Iya, ada dapat kayak resident permit gitu. Tapi aku lupa namanya. Dapat warga negara kan, dapat Ya. sengaja lu nikah sama orang warga negara UK dan lu dapat permit lu bisa keluar masuk UK. Yes, jadi gue bisa tinggal 2 tahun, terus nanti sebelum kelar perpanjang lagi, nanti gue bisa tinggal 2,5 tahun, terus kalau udah 5 tahun terserah kita mau ganti atau enggak gitu. Terus jadi udah 4 bulan, 2 bulan lagi lu mau ke Turki atau ke Indonesia dulu ya? Gue ke Indonesia dulu, gue mau bikin Schengen. Jadi Januari rencana gue ke Indonesia cuma kayak 2 mingguan lah. Kayak kemana pacarnya? Mana ada gue pacar? Nggak usah halu-halu deh. Sally, yang ada pacar tuh si Teguh tuh. Jadi si Teguh ini pacarnya orang bule kan? Yes, jadi kalau di bule tuh di sini kalau kita nggak begitu botita atau topita, kalau misalnya udah tinggal bareng sih terserah kalian mau pengen botita atau topita, terserah, tergantung mood. Ya tapi kan kita sebagai
Om Breng pasti melabelkan lu top atau bot pasti ada. Nggak harus lu jawab di sini juga Teguh. Itu kan private juga. Tapi Kalau gue fleksibel, sama kalau kalian pada mau jadi bot. soal